Apakah kita mau membiarkan mereka mati perlahan-lahan, atau mati cepat, atau akhirnya mati juga? Nah sekarang kalau dilepas harganya berapa? Coba tol Medan Tebing Tinggi itu ketua, coba kita cek berapa sih dijual, luar biasa super murah. Nah apakah kita mau melepas aset bangsa ini dengan semurah itu? Nah Kementerian Keuangan tidak usah ragu-ragu, kita semua ini ingin memajukan bangsa ini, kita ingin juga milik ini milik bangsa ini, milik BUMN kan milik rakyat juga, bukannya begitu? Nah berikutnya kita berpikir bagaimana kelanjutan daripada aset-aset bangsa yang bagus ini. Jangan dijual murah, tidak ada yang lebih murah dari itu. Jalan tol Medan Tebing Tinggi itu benar itu, padahal nanti 10 tahun 15 tahun lagi menyesal. Nanti mungkin anak kita yang ada duduk di sini, kenapa dulu dijual itu? Kan kasihan Pak, nanti akhirnya gini, ngakal-ngakalin, saya harus bicara jujur ya, ngakal-ngakalin akhirnya temuan lagi. Karena ini diputer-puter, sini gali lubang sini, tutup sini, gali lubang sini, tutup sini. Bukan begitu Pak. Nah janganlah kita begitu. Pimpinan, rekan-rekan, anggota Banggar yang saya banggakan, dan juga pihak pemerintah, jangan kita begitu lagi lah. Mari kita berjalan benar. Kalau sakit, sakit sama-sama. Senang, kita senang sama-sama. Mari kita tinggalkan yang terbaik untuk anak cucu kita. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya berpikir realistis saja. Begini, kita mau memberikan penugasan Pak Febrio kepada BUMN-BUMN nih, tetapi kita ngicrit-ngicrit. Nah itu bahasa Medannya begitu. Apakah kita mau membiarkan mereka mati perlahan-lahan, atau mati cepat, atau akhirnya mati juga? Nah ini penting menurut saya. Kita harus realistis saja. Tadi sudah disampaikan ketua, Sumatera itu adalah bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi disampaikan Mbak Ratna Juwita juga, mana tadi Mbak Ratna? Tuban, Demak, itu juga bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Rembang. Bahkan ketua sendiri mengalah, yang namanya Madura itu harusnya dibuat tol di Madura itu. Kenapa? Itu bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, penugasan-penugasan seperti ini itu tidak boleh diabaikan. Kalau saya ketua harus tegas. Kita harus membuat roadmap-nya. Ini yang menurut saya BUMN ini, Kementerian BUMN, roadmap-nya ini belum maksimal. Maaf Mas Eko, karena saya di Komisi 6 sebelum ini, saya paham betul. Tiap tahun itu yang kita tanyakan roadmap-nya, tak pernah jelas. Nah, ini maksud saya, siapapun ditaruh di BUMN nih, di BUMN Karya, ya akan lewat juga. Mau cerita diperiksa oleh apa, ya silakan saja. Tapi kalau tidak dipenuhi yang namanya PMN ini dengan jelas, bagaimana mau terjadi dengan baik pembangunannya? Itu satu. Kedua, saya paham bahwa dilepas yang namanya saham-saham di tol itu. Nah sekarang kalau dilepas harganya berapa? Coba tol Medan Tebing Tinggi itu ketua, coba kita cek berapa sih dijual, luar biasa super murah. Nah apakah kita mau melepas aset bangsa ini dengan semurah itu? Nah seharusnya added value-nya itu meningkat dulu. Nggak mungkin ke tempat Pak Beben ini, Pak Bertu ini, harganya tanahnya belum naik sudah mau dijual tolnya, walaupun tanah beliau banyak di sana. Nah maksud saya, kita ini juga harus berpikir cerdas. Apa masalahnya dengan PMN? Yang penting penggunaannya jelas. Kalau saya ketua, tahun ini lakukan. Jangan dibuat mereka setengah mati. Harus akhirnya jual jalan tol dengan harga murah. Yang beli siapa? Investor luar. Jangan-jangan investor luar itu juga orang-orang kita juga. Nah, bukankah lebih baik BUMN yang menguasai itu sampai nanti value-nya bagus? Sampai sampai semua sudah berapa puluh kali lipat, kalau perlu di IPO kan. Nah itu baru namanya top. Nah ini ketua, menurut saya kita badan anggaran harus lebih maju selangkah. Kita minta pemerintah dan kita minta Kementerian BUMN melakukan yang namanya perencanaan yang matang. Begitu juga bank-bank. Mereka mau disuruh bersaing dengan bank yang asetnya
3 triliun US dollar, 4 triliun, ya bohong ketua, nggak mungkin bersaing, pasti itu. Ini karena kita masih belum membuatkan azas kausalitas yang murni. Coba kausalitas murni, tenggelam, saya jamin mana bisa lawan yang asetnya sedemikian besar kita bisa bersaing. Nah, untuk meningkatkan asetnya sampai setingkat itu, ini perlu dibantu Pak Febri. Nah, Kementerian Keuangan nggak usah ragu-ragu, kita semua ini ingin memajukan bangsa ini, kita ingin juga milik ini milik bangsa ini, milik BUMN kan milik rakyat juga, bukannya begitu? Apakah Pak Antus ini perusahaannya bukan milik rakyat, Pak Antus? Milik rakyat kan? Betul ya Pak? Nah, Pak Budiarto, rambutnya Pak Budiarto ini udah putih, bukan lagi licin dia ketua, putih dia rambutnya. Nah sekarang maksud saya jangan kita munafik. Artinya begini, BUMN ini kita iri-iri saja lah supaya rakyat ini nggak terlalu menyolok, senang. Tapi tetap juga dia mati, tetap juga dia tidak sehat. Coba kalau kita lihat pembangunan macam LRT ini, teman-teman, belum selesai. Sebentar lagi rusak itu, nganggur-nganggur terus. Bukankah itu harus dituntaskan? Kita selesaikan satu persatu. Itu maksud saya di sini, Ketua. Kita juga jangan lagi lah kita membahas ini apa ya, sekedar-sekedar saja, supaya menyenangkan hati, supaya enak didengar, supaya enak dilihat, tapi tidak menyelesaikan masalah. Tadi Ketua sudah sampaikan sampai tahun depan berapa, 96 triliun. Nah sampai sekarang baru dikasih 40 sekian. Nah kalau tahun depan masih hidup BUMN Karya ini, bapak-bapak juga harus jujur menyampaikan itu, karena tidak bisa, orang kan harus digaji. Ini proyek harus tetap berjalan, dibiarkan jadi besi tua. Nah ini maksud saya yang harus kita lakukan. Apalagi tahun depan kita sudah bicara lagi, tadi berbicara sama ketua dan juga rekan-rekan Banggar dan juga pemerintah, akan defisitnya tinggal 3%. Nah ini bagaimana pula ini? Jangan hari ini hidup, tahun depan mati. Nah ini mari ketua, saya sepakat bahwa ini harus kita pikirkan matang-matang. Kesehatan dan lain-lain kita juga harus jaga. Itu betul, itu tidak bisa diganggu-gugat. Yang cerita itu prioritas pertama, bahwa harus sudah bisa selesai divaksin rakyat Indonesia ini akhir tahun ini. Apapun ceritanya, harus selesai divaksin untuk tahun ini. Nah, berikutnya kita berpikir bagaimana kelanjutan daripada aset-aset bangsa yang bagus ini. Jangan dijual murah. Tidak ada yang lebih murah dari itu, jalan tol Medan tebing tinggi itu. Benar itu. Padahal nanti 10 tahun, 15 tahun lagi menyesal. Nanti mungkin anak kita yang ada duduk di sini, kenapa dulu dijual itu? Sekarang asetnya sudah 100 kali, 200 kali lipat barangkali dari waktu itu dijual. Padahal yang didapat uangnya juga tidak seberapa. Itu PT apa yang menjual itu dari kita? BUMN Karya? Atau Jasa Marga? Mana Pak? Was kita yang Medan Kuala Namu Pak. Nah, berapa dijual itu Pak? Mohon maaf, izin Ketua. 2 kali book value Pak. Berapa Pak? 825 karena porsi was kita hanya 30% di sana. 825 ya Pak? Ya. Berarti itu kalau dihitung nilai totalnya sekitar hampir 3 triliun. Bayangin itu, hampir 3 triliun jalan sebegitu ini, dan itu akses terpenting di Sumatera Utara. Gak ada lebih penting dari itu. Di stop itu, wah, bisa biaya distribusi luar biasa tinggi. Coba Pak, 800 miliar. Kita ini cerita memutuskan puluhan triliun. Nah, 800 miliar aja kita permasalahkan. Nah, ini saya minta betul Pak Febrio, Bapak mewakili pemerintah, begitu juga Pak Dirjen Kekayaan Negara ini, ya BLBI saja ditagih Pak. Masa ini kita nggak ngitung, ini berapa kekayaan negara ini di sini nih? Luar biasa. Nah, ini barangkali untuk masukan kepada ketua, pimpinan, dan seluruh rekan Banggar. Mari kita berpikir komprehensif lah, jangan berpikir membahas yang anggaran-anggaran nih, ya kita setujui, nanti dari Komisi 6, 30 sekian, oke. Tapi mati juga. Untuk apa? Kita bicara yang real. Mana roadmap-nya? Oke, ini roadmap-nya. Apa saja ini? Berapa lama bisa hidup? Kemudian added value-nya nanti, book value-nya nanti 5-10 tahun lagi berapa? Oh, sekian kali lipat. Oke, kalau gitu kita, atau kalau mau diambil alih pun ambil AFG. Kan boleh. Ya, ditanganin oleh BUMN yang lain, oleh holdingnya atau apapun itu.
Kan kita bisa buat, namanya rekayasa finansial. Sah-sah saja. Nah itu barangkali pimpinan maaf kalau menyita waktu dengan seluruh anggota Banggar. Tapi saya mau meminta Pak Febrio, jangan beginilah. Kita serius. Pak Budiarto, Pak Entus, Pak siapa lagi nih Pak Dirut BUMN Karya? Kristiawan Pak. Pak Kristiawan, terus Pak Destiawan, terus Pak Perumnas. Pak Budi ya? Perumnas. Janganlah Pak. Kan kasihan Pak. Nanti akhirnya gini, ngakal-ngakalin. Saya harus bicara jujur ya, ngakal-ngakalin akhirnya temuan lagi. Karena ini diputer-puter, sini gali lubang sini, tutup sini, gali lubang sini, tutup sini. Bukan begitu Pak. Nah janganlah kita begitu. Pimpinan, rekan-rekan anggota Banggar yang saya banggakan, dan juga pihak pemerintah, jangan kita begitu lagi lah. Mari kita berjalan benar. Kalau sakit, sakit sama-sama. Senang, kita senang sama-sama. Mari kita tinggalkan yang terbaik untuk anak cucu kita. Ya saya pun, anak saya udah mulai kerja, udah mikir juga. Apalagi Pak Ketua kan gitu, Pak Muhyiddin. Kalau Kang Cucun memang masih muda sama Pak Febrio, nggak bisa kita masukkan itu di dalam roadmap ini kan begitu kan. Nah tapi kalau Pak Muhyiddin, Pak Ketua, saya sudah mikir untuk anak. Ya, kalau Pak Rio memang ya anaknya masih kecil ya kan, kita maklum, nggak masalah seperti itu. Jadi mari saya minta kepada kita semua, Bapak Dirut BTN juga, Pak Dirut BNI, ayo, bukan aji mumpung, mari kita ajukan yang sesungguhnya sebenarnya supaya kita bisa bersaing di tingkat regional, di tingkat dunia ini seperti apa. Nah harusnya begitu. Dan ada satu permintaan saya lagi Ketua, kepada Pak Febrio, ini perlu satu yang saya usulkan dulu di BUMN, saya waktu di Komisi 6 BUMN Himbara, namanya Transformation Office, Transformation Business. Saya rasa kita juga di negara ini perlu menyiapkan itu, karena nanti bisnis akan berubah drastis dan kita harus siap untuk perubahan-perubahan itu. Saya rasa itu dari saya Ketua, terima kasih untuk waktunya. Merdeka.